Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Dania Rizka Zurubia. You can call me Dania. At my name 2421010600010. Here I will explain about narrative writing. What is narrative writing? Narrative writing is a form of writing that tells a story. The story can be real, such as a personal experience, or imaginary, like a fairy tale or fantasy adventure. The main goal of narrative writing is to entertain the reader by presenting events in the clear and engaging way. Sometimes it's also aimed to teach the listener or deliver a moral message at the end of the story. Narrative writing is often found in short story, novels, fairy tales, fables, biographies, and even personal recount. Maksudnya di sini adalah narrative writing atau teks naratif adalah jenis tulisan yang menceritakan sebuah kisah atau cerita, yang dimana cerita ini bisa berupa kisah nyata, seperti kehidupan sehari-hari, pengalaman pribadi, atau cerita imajinatif seperti dongeng, legenda, cerita fantasi. Tujuan utama dari teks naratif adalah untuk menghibur pembaca, untuk menyajikan rangkaian peristiwa secara jelas dan menarik. Terkadang narasi juga menyampaikan pesan moral atau pelajaran hidup. Teks naratif juga sering ditemukan dalam cerpen, novel, dongeng, fable, biografi, bahkan cerita pengalaman pribadi. Selanjutnya yaitu the purpose of narrative writing. The purpose of narrative writing is therefore, first, to entertain. The story should be interesting, fun, or emotional. The second, to inform. It can tell about real life experience or events. The third, to teach. Some narrative can include a message or moral. The last is to express. Writers use narrative to share feelings, touch, or creativity. Maksudnya yang di sini adalah tujuan dari narrative writing, yang dimana narrative writing ini ada 4. Yang pertama, menghibur. Di dalam cerita yang dimana menghibur di sini adalah cerita yang dibuat untuk menarik atau menyenangkan atau emosional. Yang kedua yaitu memberi informasi. Di sini bisa menyampaikan pengalaman nyata atau sejarah. Yang ketiga yaitu memberi pelajaran, yang dimana ada beberapa cerita yang mengandung pesan moral. Yang terakhir adalah menyalurkan ekspresi, yang dimana penulis itu bisa membagi perasaannya, ide atau kreativitasnya kepada pembaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang common features of narrative writing. Itu ada 7. Yang pertama, characters. Every story has character. People, animals, or imaginary being would take part in the event. The second, setting. This refers to where and when the story takes place. It helps the reader picture the world of the story. The third is plot. This is the sequence of events that happen in the story. A strong plot if has a beginning. And the next I will explain about structure of a narrative text. That is there 5. First, orientation. Second, complication. The third, climax. The fourth, resolution. The fifth is coda. Nah, yang dimaksud di sini adalah struktur teks naratif itu ada 5. Yang pertama, orientation. Orientation ini adalah pengenalan, memperkenalkan tokoh, latar belakang, dan waktu cerita. Misal, musim
musim panas yang lalu, keluargaku pergi ke sebuah desa kecil di dekat pegunungan. Nah, yang kedua di sini adalah complication atau permasalahan, yang dimana konflik ini muncul atau menantang yang harus dihadapi oleh tokoh utama. Seperti pada hari kedua kami mendaki gunung, tetapi saat kami mendaki itu kami tersesat di hutan. Nah, yang ketiga yaitu klimaks atau puncak cerita, yang dimana bagian ini paling menegangkan atau penuh emosi dari sebuah cerita. Contohnya, ketika kami mendaki, tiba-tiba turun hujan deras dan kami tidak tahu jalan pulang. Akhirnya kami tersesat. Dan saat itu kami merasa takut dan lelah. Yang keempat yaitu resolution atau penyelesaian cerita, yang dimana masalah ini diselesaikan dan cerita mulai mereda. Contohnya, untungnya pada saat itu ada seorang petani lokal lewat dan membantu kami pulang dan menyelamatkan kami. Yang terakhir yaitu koda atau penutup atau juga pesan moral, yang dimana ini adalah pelajaran atau pesan yang bisa diambil dari cerita. Contohnya, sejak hari itu aku belajar betapa pentingnya persiapan dan tetap tenang saat menghadapi masalah. Yang terakhir yaitu saya menjelaskan tentang why is narrative writing important for students. Itu ada 4. Yang pertama, encourages creativity. That is, students use their imagination to create unique story. Second, improves writing skills. Narrative writing help with grammar, sentence structure, and vocabularies. The third, build confidence. That is, sharing stories helps students express themselves. The last is for learning. Storytelling is a natural way to learn language in an enjoy way. Maksudnya di sini adalah mengapa narrative writing itu penting untuk dipelajari. Itu ada 4. Yang pertama, mengasah kreativitas atau mendorong siswa untuk berpikir imajinatif dan bebas. Yang kedua, yaitu meningkatkan kemampuan menulis atau membantu memperkaya kosakata, struktur kalimat, dan tata bahasa. Yang ketiga yaitu membangun rasa percaya diri, atau siswa ini dapat belajar mengekspresikan diri melalui cerita. Yang terakhir yaitu proses belajar yang menyenangkan. Proses ini adalah belajar melalui cerita terasa lebih alami dan seru. Okay, that is all from me. If I have many mistake, pardon me please. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.